Tuhan. Oh haleluya. Engkau lihat kami Tuhan satu hati di Zoom ini. Kiranya lawan kami semuanya. Jamah hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Supaya kami layak di hadapan-Mu. Ketika kami menaikkan pujian kami ya Tuhan. Biarlah Engkau jamah lidah bibir kami ini Tuhan. Supaya biarlah kudus ketika kami menaikkan pujian kami ini. Biarlah tidak cacat, tidak bercelah ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Lihat kami Tuhan, anak-anak-Mu saat ini. Bersatu hati, meninggikan Engkau ya Tuhan. Bersatu hati untuk memuji-Mu. Bapa, teman-teman kami yang belum tiba, yang belum gabung kepada kami ya Tuhan. Yang belum gabung bersama-sama dengan kami. Tuhan jamah hati mereka supaya mereka lebih cepat lagi ya Tuhan. Agar mereka juga merasakan hadirat-Mu saat ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Kami siap membuka ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, kita akan kita lanjutkan, kita naikkan pujian lagi untuk penyembahan. Nanti habis penyembahan, kalau nggak salah moderator habis penyembahan nanti ya, habis penyembahan nanti bersaksi. Oh bersaksi ya. Oke, sudah ada yang siap? Udah, Ibu Eta. Baik. Oke. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahwasanya Engkau senantiasa menjaga kami. Tuhan, di musim pandemi ini, di musim COVID ini Engkau senantiasa melindungi kami sampai saat ini kami bersama-sama. Sampai detik ini kami bersama-sama menaikkan pujian kami. Tuhan, jika kami masih bisa menaikkan pujian kami, itu karena anugerah-Mu. Jika kami masih bisa bersekutu malam hari ini ya Bapa, semuanya karena kasih-Mu. Patut kami menaikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita naikkan pujian ini dari pertama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri,
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Patut kami menaikkan pujian kami Tuhan. Patut kami menyembah Engkau Yesus. Oh haleluya. Glory. Oh, biarlah ada roh penyembahan di setiap hati kami Tuhan. Menyembah roh-Mu. Roh yang hidup kami sembah saat ini. Penuhi hati kami ya Bapa. Penuhi, urapi kami saat ini. Yesus, hadirlah Engkau di setiap hati kami. Jamah kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih. Oh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan, jamalah kami Tuhan. Jamah setiap hati kami. Kami membuka hati kami supaya Engkau diam di setiap hati kami Tuhan.
Jika sebentar Tuhan akan ada kesaksian dari kami, siapapun yang bersaksi, urapi Tuhan, agar kesaksian ini menjadi penguat bagi setiap kami ya Tuhan. Kesaksian ini menjadi rema dalam hidup kami. Engkaulah yang menuntun ketika anak-anak-Mu bersaksi. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, Yesus. Dan setelah itu pun kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Urapi Tuhan Pak Sabto yang akan membawa firman-Mu. Berikan hikmat marifat. Kuasai pikirannya. Engkau yang menuntun. Setiap firman yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini. Semuanya menjadi berkat. Amin. Sucikan, kuduskan hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib, dan Engkaulah yang berbicara ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Silakan untuknya kesaksian. Gak ada suaranya Bu Eta. Belum ada suaranya, belum. Belum. Tes. Ya, oke. Oh, iya, oke. Shalom semua hamba-hamba Tuhan di sini. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kalau kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan sampai saat ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Kiranya kesaksian yang akan saya beritakan pada hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, kiranya saya disembunyikan di balik salib Kristus, biar hanya Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Oke, ini biasanya kan kesaksiannya sembuh dari sakit. Kalau ini kesaksian saya sekarang agak sedikit berbeda dan sangat takjub lah buat saya. Jadi karena pandemi PPKM, di mana-mana kolam renang kan tutup. Kebetulan saya ngajak anak-anak berlibur ke Jonggol, ke kebun saya. Akhirnya kami dengan terpaksa berenangnya di kali, Bapak Ibu. Jadi kayak orang kampung. Anak-anak saya ajak berenang di kali, di deket Cariu sana gitu. Tapi kalinya bersih. Nah, cuman karena kita berangkatnya sudah agak siang, di atas jam 2, perjalanan itu membutuhkan waktu, berangkatnya jam 3, jadi membutuhkan waktu 1 jam. Tiba di lokasi itu sekitar jam 4. Saya udah ngelihat kondisinya itu agak sedikit mendung. Waduh, saya udah prediksi kayaknya di atas mendung nih. Bakal hujan nih. Hati saya udah was-was, tapi karena anak-anak ini excited, mereka pengen berenang, saya nggak mau mengecewakan hati anak-anak. Saya bawa anak-anak kan 4. Nah, terus
sama ada orang tua beserta saudara sepupu. Nah, jadi pas lagi saya pergi ke Jonggol, ke Cariu itu, ke kali, kita tiba di tempat itu, akhirnya anak-anak baru nyampe baru turun di kali, mungkin sekitar 5 menit lah. Baru 5 menit mereka berendam kaki, tahu-tahu hujan turun. Mereka kecewa karena baru 5 menit mereka turun. Terus saya bilang, di sebelah saya ada pakai hijab kan. Kalau di daerah Jonggol ya kita tahu ya, mereka sangat fanatik sekali dan ini. Terus saya doa, Tuhan, saya meminta seperti Nabi Elia meminta kepadamu, berikanlah kesempatan anak-anak ini 15 menit aja Tuhan Yesus. Tolong ya, 15 menit aja. Hujan jangan turun. Tapi hujan masih turun. Cuman intensitasnya sudah mulai reda kecil-kecil. Terus saya bilang anak-anak, kan saya takut yang namanya berenang di kali ya, Bapak Ibu ya. Tahu-tahu tiba-tiba air tinggi, langsung gimana gitu ya. Terus saya bilang, kalian jangan di tengah, menepi. Nah, tunggu sampai hujannya nggak ada. Oke. Yang tadinya kalinya kering, itu kali udah agak debitnya naik sedikit. Nah, terus saya bilang sama anak-anak, berdoa dong sama Tuhan Yesus. Dan mereka 4 orang itu naik berdoa, Tuhan Yesus, tolong ya, kita mau berenang. Berhenti dulu ya hujannya. Itu anak kecil, jadi dari yang anak kelas 2 SD, terus anak kelas 6 dan anak kelas 1 SMP, anak saya. Terus berdoa. Apa yang terjadi saudara-saudara? Berhenti hujannya. Dan mereka begini, Mami Titin, manggilnya kan saya Titin, panggilnya Titin. Mami Titin, ini hujannya udah berhenti. Dahsyat ya Tuhan Yesus ya, saya bilang gitu. Saya kenceng ngomongnya, dahsyat ya Tuhan Yesus ya. Bilang apa dong sama Tuhan Yesus? Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, anak-anak itu ya kecil-kecil suruh, ya udah sana berenang. Udah di tengah, oke. Tapi saya feeling saya harus turun ke bawah. Saya jagain lah mereka. Saya duduk di tengah-tengah sambil saya nyanyi. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar. Saya nyanyi keras. Di situ ada yang pacaran, yang pakai hijab-hijab gitu kan. Kau Allahku, saya bodoh amat, mereka ngeliatin saya terus nyanyi. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Nah, terus di dalam hati saya, ini kesaksian yang pertama, yang tadi kesaksian pertama, kesaksian yang kedua. Baru di dalam hati saya bilang gini, saya mau bilang sama anak-anak, bawa batu buat oleh-oleh. Ceritanya gitu ya Bapak Ibu. Isengnya saya keluar tuh. Bawa batu buat oleh-oleh. Nah, terus saya mau bilang begitu sama anak-anak yang lagi lempar-lemparan batu. Jadi mereka lempar batu jauh-jauhan batunya. Tahu-tahu anak saya yang laki-laki, Salomo, dia teriak, Mama, aku dapat batu love. Hah? Batu love? Ini Bapak Ibu, batunya. Kelihatan ya? Batunya bentuknya benar-benar love. Luar biasa. Iya. Tuh. Batunya bener luar biasa. Dia pas lagi mau nimpuk gitu jauh, terus dia megang, ini kayaknya aneh nih batu ini. Dia lihat batunya bentuk love. Tahu-tahu di dalam hati saya, mana sini mau. Saya bilang gitu. Mau sini mau. Terus saya bilang, ya ampun nih bentuk batunya love. Terus tahu ada suara di dalam hati, dibilang gini, buatmu katanya gitu. Buatmu. Wih, saya langsung, wow, thank you Jesus. Saya bilang, terima kasih Tuhan, tanda cintanya Tuhan buat saya. Saya langsung, padahal belum terucap, saya mau bawa oleh-oleh ke rumah, tahu-tahu Tuhan kasih batu love. Itu yang kesaksian kedua. Kesaksian ketiga, saya tawar-tawaran, anak-anak udah 15 menit, saya bilang, naik kalian. Terus anak-anak bilang protes, jangan dong Ma, masa masih 15 menit? Ya udah mau berapa menit kalian? Tunggu Ma, 15 menit lagi. Oke, jam 15 menit lagi berapa nih? Saya tanyakan sama saudara saya. Oh, jam 5 kurang. Ya udah dipasin jam 5. Oke, jam 5 ya.
Saya masih tunggu jam 5, naiklah kita. Setelah udah selesai jam 5, anak-anak naik nih. Masih ada ketinggalan 2, mereka masih main pukul-pukulan baju, saking serunya. Saya bilang, naik kalian, udah jam 5 sekarang, naik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini kesaksian yang ketiga luar biasa dahsyat. Tiba-tiba 10 menit ketika mereka naik, banjir bandang. Di sungai itu penuh dengan banjir. Tiba-tiba air sungai luber tinggi. Wow, sampai orang warung teriak ya, karena di situ ada Bapak Ibu yang jualan warung. Mereka tahu karena cuma saya doang yang berenang, anak-anak saya gitu kan. Ibu, anaknya mana Bu? Anaknya mana? Saya lagi ngobrol, saya lagi ngopi-ngopi gitu. Saya udah tahu anak-anak udah pada naik semua lagi berenang. Ibu, anaknya mana Bu? Banjir Bu, banjir, katanya gitu. Saya lihat, wow, saya sampai orang tua saya ini yang tante saya, ya ampun, serem sekali ya itu. Wah, saya bilang, Mak, itu kuasa Tuhan yang melindungi kita. Dahsyat Tuhan Yesus, dahsyat. Jadi itulah saya mengucap syukur, terima kasih perlindungan Tuhan. Saya ingat firman Tuhan di Mazmur 91 ya. Jadi perlindungan Tuhan itu sempurna gitu terhadap kita. Bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya, Dia selalu melindungi kita. Saya yakin percaya tangan Tuhanlah yang menghadang banjir dari atas, air dari atas. Karena tiba-tiba 10 menit anak-anak itu naik, itu tiba-tiba air itu tinggi, nggak ada hujan, benar-benar tidak ada hujan, tapi tiba-tiba langsung banjir, luar biasa. Demikian kesaksian aku. Semoga kiranya kesaksian ini memberikan kekuatan buat kita semua dan tetap mengandalkan Tuhan, berserah sama Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita dalam segala hal. Haleluya. Amin. Wow, hebat kesaksiannya. Luar biasa ya. Kuasa Tuhan itu apa yang telah kita alami ya. Ya, saya ada nambahin sedikit Bapak Ibu ya. Kebetulan Ibu Eta tadi berbicara tentang air hujan ya. Kebetulan tadi siang saya ketemu sama Bu Lina sama Pak Sabto. Itu dalam posisi hujan ya. Nah, kami janji jam 1, sementara saya jam 1 masih ada di rumah. Kenapa? Karena hujan. Nah, tiba-tiba saya berdoa, nggak tahu kenapa hati saya bilang, udah kamu masuk kamar, berdoa. Ada seperti gitu. Tak taunya saya berdoa, Tuhan, saya mau berangkat, tapi keadaan hujan. Teman-teman saya udah nungguin di sana Tuhan untuk melayani. Bagaimana Tuhan saya ini? Apakah saya berangkat atau tidak? Ternyata puji Tuhan, Tuhan memberikan kuasanya luar biasa. Langsung berhenti itu hujan, baru saya jalan. Wow, hebatnya Tuhan itu. Sampai saya di motor, di parkiran, nangis saya, berdoa lagi saya di motor. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan izinkan saya untuk melayani ke kampung sawah, baik pun dalam keadaan hujan. Tak taunya setelah nyampe di daerah Jati Asi itu hujan deras. Saya ngomong lagi dalam hati saya di motor, nggak tahu banyak macet kan. Jadi saya bilang, Tuhan gimana Tuhan, saya ini basah, bilang gitu. Kayak ngobrol, kayak temannya aja Tuhan Yesus saya taruh, ya kan? Kenapa Tuhan, saya belum nyampe Tuhan Yesus. Tolong itu hujan diberhentikan. Kalau saya nanti basah bagaimana? Saya nggak bawa jas hujan sama sekali. Wow, luar biasa juga. Nyampe di kampung sawah nggak hujan, nggak ada hujan. Bisa saksinya ada Pak Sabto, Bu Lina. Nah, setelah kami mau ke rumah pemulihan tadi, baru hujan deras banget di situ. Jadi untuk
berbicara kesaksian Bu Eta tadi tentang hujan, saya teringat tadi. Begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Memang kita jangan sampai kita enggak semangat. Jangan lupakan bagaimana cara kita supaya kita tetap datang kepada Tuhan Yesus dan berserah dan selalu memuji dan memuliakan namanya. Oh, haleluya. Terima kasih. Baik, lanjut kita ke WL. Silakan Pak John untuk menyambut firman Tuhan. Baik, saudara-saudara kekasih, saat ini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini hidup di setiap kehidupan kita, agar hidup kita lebih hidup. Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Tuhan, buka mata hati kami, mata telinga kami. Berikan kami, Tuhan, telinga murid, agar firman ini sungguh-sungguh tumbuh di setiap hati kami. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Bapa, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Bapa, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Bapa, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Bapa, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah,
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya serahkan kepada hambanya, silakan. Ya, untuk hamba Tuhan, silakan Pak Sabto. Ya. Shalom, Tuhan berkati. Selamat bertemu di Zoom doa persekutuan. dan saya memberkati saudara sebelum kami mau berdoa. Bapa di surga, dikuduskan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu, sehingga setiap tutur kata kami, setiap firman-Mu semua datangnya daripada-Mu. Berkati hamba-Mu, berikan otoritas kuasa ilahi, sehingga setiap apa yang menjadi rahasia-Mu kami singkapkan dan kami belajar. Diberkati kami semua di tempat ini, biarlah Engkau yang dipermuliakan. Amin. Berkati semua yang datang dan supaya kami menikmati hikmat yang daripada Engkau, firman. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya. Amin. Salam buat saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan. Kita sangat luar biasa karena Tuhan tuntun kita untuk memiliki komunitas di mana doa dan berfirman, atau berfirman dan berdoa. Ini satu langkah di mana Tuhan memberikan kita hikmat. Kenapa hikmat? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita latar belakangnya mungkin dari relawan atau pergerakan-pergerakan, misi, visi yang pernah kita lakukan, tetapi kita saat ini disatukan dalam satu agenda yang sama, yaitu berdoa dan berfirman. Terima kasih buat Tuhan bahwa Tuhan sangat luar biasa sehingga kita bisa dipertemukan dari satu ke teman satu lainnya dan untuk semua komunitas supaya kerajaan Allah kita agungkan. Saya terima kasih Om John dan semua yang tidak kami sebut satu persatu. Kita mau belajar tentang apa sih yang diberikan Tuhan atas hidup kita. Ternyata sekelumit untuk orang-orang dunia katakan bahwa kita diberikan otoritas kuasa ilahi. Nah, otoritas kuasa ilahi ternyata tertulis di dalam segala firman. Kita mau baca firman Tuhan di Kisah pasal 1 ayat 8 yang mungkin sudah kita baca berulang-ulang dan kita sharingkan dari waktu ke waktu. Dan bertemu setiap kalimat hikmat selalu berubah setiap waktu. Hari ini Tuhan berkati Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Dan nanti kita larinya ke Zakaria pasal 6 ayat 4. Atau pasal 4 ayat 6. Oke, pasal 4. Nah, saya mau baca di Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita kembali ke Zakaria pasal 6 ayat 4. Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Maka berbicaralah pasal 4 ayat 6. Pasal 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sangat bahagia punya Tuhan yang memberikan kedaulatan khusus atas kita semua yang percaya bahwa kita diberikan kunci kerajaan Elohim, kunci kerajaan Tuhan, tentang otoritas kuasa sepenuhnya untuk supaya kita menyampaikan bahwa Tuhan dan kerajaannya sudah datang dalam hidup kita. Amin.
Saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa akhir-akhir ini kita melihat kondisi, situasi, dan apapun yang kita dengar yang melatari belakang semua karena COVID, melatar belakangi karena semua keadaan dan menjadi reses ekonomi. Semua menjadi terbelahak melihat ketakutan. Banyak melihat keraguan dan kecemasan yang saat ini bergulir di tengah-tengah bangsa kita. Seutuhnya memang di dunia, tetapi di bangsa kita. Tapi Tuhan katakan, don't worry, nggak perlu khawatir dengan apa yang terjadi di dunia, karena aku lebih besar daripada dunia. Ini yang Tuhan janjikan dan Tuhan katakan supaya kita tetap memegang dan mengandalkan bahwa Tuhan adalah kekuatan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tadi firman Tuhan dikatakan otoritas. Bicara tentang kuasa, bahwa kita diberikan kuasa. Nah, kuasa apa? Tadi kami sudah sampaikan kepada salah satu persekutuan doa, tapi kita akan bunyikan terus tentang kuasa apa. Saya mau baca di Lukas pasal 4, Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 1. Saya cari, saudara-saudaraku, kuasa apa yang Tuhan kasih buat kita. Haleluya. Karena kacamatanya, nah, Lukas 9 ayat 1. Dia firman Tuhan, perikopnya, Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 murid lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Tuhan memberikan warisan surgawi atas apa yang harus kita miliki hari ini adalah tenaga dan kuasa untuk menguasai iblis-iblis atau setan, bahkan menyembuhkan segala penyakit. Amin. Kalau kita baca lagi di Lukas 10, jangan di Lukas 10 dikatakan begini. Di ayat 17, 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, akulah melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, 19, untuk menginjak ular dan kalajengking. Plus, jadi setan kita pukul mundur, bahkan segala hal-hal yang menjebak dalam kehidupan kita, yang menjadi filosofi ular dan kalajengking. Dan di ayat 17-nya, kemudian ke-70 murid kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi namaku. Jadi setan ini ada di bawah telapak kaki kita. Tapi yang menjadi persoalan dan yang menjadi masalah kita sebagai anak Tuhan, apa yang menjadi kita sekarang dikuasai oleh setan. Nah, untuk supaya kita mengetahui bahwa ada kuasa otoritas yang Tuhan kasih, pertama-tama kita harus merenungkan firman Tuhan, Taurat siang dan malam, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi pewaris atau warisan dari Tuhan atas kita. Nggak sekonyong-konyong Tuhan udah di bumi, dia memberikan satu pengalaman yang ditulis di Alkitab, terus dia pergi ke surga, terus dia lepaskan. Tidak, ternyata Tuhan berikan kuasa dan otoritas untuk kita supaya ada di tengah-tengah bumi ini untuk apa? Untuk kondisi situasi yang saat ini menakutkan. Nah, kondisi situasi yang menakutkan apa, saudara-saudara? Ya, sekarang mungkin teman kita yang pernah dekat, sahabat kita, bahkan keluarga, saudara, bahkan orang-orang yang kita cintai, satu demi satu hilang. Loh, itu kan karena ajal. Itu kan karena memang Tuhan izinkan. Semua memang ada Tuhan izinkan, tapi Tuhan juga berikan otoritas untuk izinkan kita bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan memberikan satu hal-hal yang luar biasa atas orang lemah dan letih, lesu, terbeban berat. Ini yang menjadi keharusan dan pokok kita sebagai anak Tuhan, harus memiliki otoritas ilahi. Mungkin ada Om John, ada Om Pendeta, Pak Cliff, dan semua Dave, semua mengetahui kalau mereka hanya kepandaian
hanya pinter di dalam segala bidang di luar daripada kuasa ilahi, dia nggak mampu melayani. Dia kan capek. Tetapi kenapa kita bisa diberikan kemampuan? Karena tadi diberikan apa? Tenaga dan kuasa. Kita nggak akan lelah, nggak akan capek. Coba kalau kita lihat teman-teman kita ada di Zoom A karena dia sedang haus akan firman Tuhan. Ada di Zoom B karena dia ingin tahu rahasia-rahasia firman Tuhan. Dan nggak letih, nggak capek karena kita haus akan kebenaran, dan kebenaran itu yang sekarang membukakan bahwa kita harus punya kuasa otoritas ilahi. Amin. Amin. Bukan sekedar kita punya pengalaman, bukan sekedar kita sekolah teologi, bukan sekedar kita memiliki segudang kekayaan dan kemampuan dan kekerenan kita, kegantengan kita, kecantikan kita, bukan. Semua karena kuasa Roh Kudus. Nah, untuk mendapatkan Roh Kudus ini apa sih saudara-saudaraku? Saya rasa pertama harus kita serahkan hidup kepada Tuhan. Dan kita mau dipimpin dan menjadi murid. Jadi kalau kita tuh radikal ya, atau yang radikal. Jadi memberikan hidup kita udahlah Tuhan. Hari-hari ini banyak orang ketakutan. Dan dia nggak tahu bahwa ada sumber kekuatan yang memberikan kita sampai hari ini bisa eksis. Kalau kita Yohanes 10 ayat 10 kita baca, kalau iblis mencuri, iblis membunuh dan membinasakan, tetapi Yesus katakan aku memberikan hidup dalam kelimpahan. Nah, ini yang kita ambil saudara-saudaraku. Kita harus menguasai hal-hal yang sifatnya sekarang dunia sedang semarak, yang membuat ketakutan anak-anak Tuhan, yang membuat ketidakpastian orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi kita adalah orang-orang yang diurapi, diberikan otoritas, dan diberikan tanda. Don't worry. Nggak perlu khawatir Om John. Kita tetap menjadi garda NKRI ke depan. Untuk apa? Untuk melakukan, kalau kita bilang perang salibila. Kalau mereka sabilillah. Kalau kita perang salibila. Jadi kita perang salib untuk memberikan kekuatan kepada bangsa NKRI. Dan kita berdiri dan berjalan. Dan kita harus berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh warga negara Indonesia. Amin. Ini otoritas. Kalau kita hanya bisa bicara, dan kita hanya kekuatan nggak mampu. Yang bisa memampukan adalah kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatannya apa? Terima Tuhan. Berikan dirimu untuk supaya tempat hatimu adalah tempat kerja Roh Kudus. Jadi jangan kita lebih banyak mendengar berita-berita dunia ataupun hal-hal yang sifatnya hoax, yang akhirnya menjadi dilema dalam kehidupan kita, simpang siur dalam pikiran dan hati, yang membuat kekacauan dan iman kita semakin tidak dirimu dan hatimu untuk Roh Kudus bekerja lewat firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memberikan sesuatu referensi dalam hidup kita, yaitu penggenapan firman Tuhan, yaitu kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau di Yohanes pasal 1, kita baca, mungkin Pak Klip bisa baca langsung, saya baca Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 12. Haleluya. Amin. Cicil boleh deh. Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12 berbunyi demikian, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Amin. Kita diberikan kuasa otoritas atau jaminan keselamatan dan jaminan pintu kerajaan surga. Nggak main-main. Kalau Bapak Jokowi sekarang ngasih bintang Mahaputra, Pak Jokowi kasih gelar anak-anak militan, orang-orang yang pernah melakukan kerja untuk NKRI, itu Tuhan memberikan bintang, yaitu mahkota kehidupan dan mahkota penginjilan. Ini yang luar biasa. Sehingga kita sudah mewarisi bukan rumah di BTN, rumahnya di Pondok Indah, bukan rumahnya di tempat real estate, tetapi Yohanes pasal 14 ayat 2 dan sampai 6,
Tuhan Yesus sedang mendandani, membuat rumah buat kita, orang-orang yang percaya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Tuhan yang mau diberikan tuntunan oleh Roh Kudus sehingga kita mempunyai kepemilikan atau diberikan aspiratif dari Tuhan, yaitu tempat di mana kita terakhir tinggal, yaitu kerajaan surga dan surga yang kekal. Ini yang luar biasa. Saya mau katakan ini bukan sekedar saya bicara. Saya mau bersaksi, saya turun gunung. Om John ketemu kami dulu di Jokowi. Saya di Ahoker, ya kan? Saya turun gunung, saya dari Kalimantan, dari pedalaman, orang yang nggak bisa masuk ke sana kecuali orang-orang tertentu yang mau hidupnya untuk melayani. Sangat minus, tetapi kami ketemu dan kami ketemu lagi di Pilpres. Untuk apa? Untuk berdiri. Saya berdoa. Nggak ada kepentingan lain. Saya punya otoritas pada waktu itu untuk apa? Tapi saya pikir saya berdoa. Saya ternyata memang mendoakan ABC. Om John tahu berdoa dengan pejabat-pejabat. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan dipermuliakan lewat cara hidup kita. Jadi saudara-saudaraku, ambil otoritas yang dari Tuhan. Apa itu? Yaitu damai sejahtera dulu dalam hidup kita. Nah, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera Tuhan berikan dan Tuhan taruh. Tinggal kita mau ambil nggak? Atau kita biarkan? Kalau kita biarkan, Tuhan kasih loh. Keledai, ataupun batu, ataupun jangan. Kita sangat miris. Nggak punya hidup seperti anak-anak Tuhan. Hanya hidup seperti Yeskel, tulang-tulang belulang yang nggak punya kuasa. Dan capek hidup kita, penuh keluhan, penuh dengan ketidakpastian, dan selalu hopeless. Kalau firman Tuhan di Yesaya 40, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia diberikan kekuatan yang baru. Jadi kita nggak pernah lelah, nggak pernah kehilangan akal, nggak punya satu pasti selalu membuat sesuatu aneka, warna-warni dalam hidup kita. Dinamis yang sangat luar biasa. Teman-temanku yang baik hati, biarkanlah kita cukup 11-12 orang, karena firman Tuhan dikatakan ketika 70 orang Tuhan pilih 12. 12 Tuhan pilih 11. Dan 11 itulah yang mau melayani dan ditulis dalam buku kehidupan, yaitu yang hidup, Injil yang absolut, murid-murid ditulis. Kita juga sedang ditulis di surga. Ada Om John melayani dengan WL. Ada Sri Panjaitan, ada Sister, ada Bulina, ada semua. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Nah, hari ini bukan karena kebetulan, tapi ada evangelis Om Klip, ayo kita selaras, kita bergandengan tangan, kita tundukkan hati kita kepada Tuhan, dan kita berikan ruang kerja Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita, biar dia mewarnai kehidupan kita yang baru. Apakah kita benar-benar melayani? Apakah kita benar-benar untuk Tuhan? Ataukah sekedar kita hanya menyenangkan sesaat? Tuhan mempunyai satu hal jawaban. Kalau di Yohanes dikatakan, nyala engkau. Dan dikatakan juga di Matius, aku tidak kenal. Nah, Matius kemarin yang disampaikan oleh Om Klip, Matius 7 ayat 23, kami tidak kenal. Dan di Yohanes, engkau datang bersama-sama, tapi aku tidak mempercayakan engkau. Luar biasa. Yohanes, pada waktu Yesus tidak mempercayakan kita, aduh, kamu mau ngapain? Mau nyogok dengan surat legalitas di departemen ataupun di kedutaan untuk supaya kamu bisa masuk dalam kriteria benar-benar menjadi murid Tuhan? Tidak bisa. Yang ada adalah kesetiaan dan hatimu yang mau diperbarui oleh firman dan ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Itulah yang menjadi dasar pokok hidup kita, dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat kisah dari 1 sampai semuanya, bahkan luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita tuh superior, memberikan kapasitas yang tidak terbatas, memberikan kuasa-kuasa yang sangat dinamika, dan memberikan satu hal keajaiban-keajaiban buat kita. Kita tetap bertahan karena ada Roh pribadi yang kudus.
kita bisa karena diberikan tenaga dan kuasa. Inilah firman Tuhan, sederhana, tetapi ini menjadi masukan buat saya pribadi dan juga untuk saudara-saudara yang diberkati, bahwa saat ini komunitas doa kita bukan karena pengalaman, bukan karena kita memiliki segudang apapun, tetapi hidup kita, warna kita, hati kita mulai menjadi tempat kerja Yesus. Amin. Jadi Yesus mau apa sama kita udah. Amin. Tadi ketemu hamba-hamba yang saya berhenti. Gini loh, saya berhenti menjadi pengajar. Saya berhenti jadi kerja. Kalau kita orang manusia, kamu terlalu bodoh. Ternyata dia dengar suara Tuhan. Bahwa dia harus melakukan dan menjalankan apa yang disebut amandemen. Yaitu Matius 28. Beritakan firman sampai ujung-ujung bumi. Nah, kita baru sampai Pondok Gede dan sekitarnya. Tadi Pak Andre, Pondok Gede dan sekitarnya, hujan kita bablas. Kita ketemu dengan orang-orang yang nggak takut dengan COVID. Amin Pak ya. Amin. Itu apa? Karena ada Tuhan atas hidup kita. Dan kita diberikan di 2 di pasalnya gini. Saya tutup dengan pasal yang terakhir. Andreas Tunggara boleh kasih firman nih, ya kan? Firmannya gini, 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Boleh Bang Andreas. Sisil, aku lagi nggak siap. Ya udah, makanya hidup kita mempersiapkan diri kita untuk supaya diwarnai. Kita harus fokus kalau ada yang bicara. Nah sekarang Sisil, kalau memang ada Alkitab atau apa, ya boleh. Ya kan? Oke, saya cari sendiri. Oke, 2 Timotius. Oke, Baik, saya ketemu. 2 Timotius 1 ayat 2 Timotius 1 Ya, ayat 7. Baik, begini firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang dibangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin, haleluya. Ini yang sudah dimanifestasikan kepada kita. Kita diberikan roh bukan ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan yang diberikan tadi yaitu Lukas 9. Tuhan memberikan kekuatan dan kuasa. Bahwa 1 Korintus pasal 1 ayat 8, Tuhan memberikan kita otoritas untuk supaya kita memberitakan firman sampai ujung bumi. Bahkan firman Tuhan dari ujung ke ujung semua mengatakan bahwa kekuatan yang ada dalam hidup kita bukan karena kita pandai, bukan karena kita punya pengalaman, tetapi manifestasi Roh Kudus, pimpinan dan hidup buat kita sehingga kita ada di komunitas Zoom ini bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan satukan visi menjadi keluarga yang baru. Itu keluarga, kalau menurut Islam, keluarga sakinah mawadah atau keluarga anak-anak Tuhan, keluarga yang takut akan Elohim, hikmat yang menguasai hikmat firman Tuhan. Terima kasih atas kesempatan saya menyampaikan sebuah renungan firman yang berbunyi otoritas ilahi. Saya mau tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu yang kudus, maha pengasih dan maha penyayang. Engkau sudah memberkati setiap tutur kata kami. Apapun yang kami sampaikan semuanya hikmat yang daripadamu saja. Kalau keluar yang dari kami, ampuni kalau kami sombong. Dan ampunilah kalau kami memaksakan semua ungkapan. Tetapi kalau yang dari Roh Kudus, biar mengalir menjadi damai sejahtera buat kami yang mendengar. Dan memanifestasikan menjadi remah dalam hidup kami. Dan semua apa yang kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati keluarga besar kami yang ada di pondok, di tempat menara doa. Berkati satu persatu yang mereka punya keinginan untuk penginjil, untuk pelayan Tuhan, pembisnis, bahkan orang-orang yang saat ini letih, lesu, terbeban berat dan sakit. Hari ini ada otoritas kuasa kesembuhan buat mereka, otoritas kuasa ekonomi, otoritas segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin, 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 amin. Terima kasih buat hamba Tuhan Evangelis Sabto
Pak Sabto Harun. Terima kasih, Tuhan memberkati, serta keluarga yang ada di sana, Tuhan memberkati. Baik saudara-saudara, kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan tentang otoritas ilahi, seperti judul tema hari ini untuk ibadah kita. Maka kita harus bisa kayak firman yang disampaikan oleh hambanya tadi, jangan sempat kita dikuasai oleh iblis. Bagaimana caranya kita datang supaya jangan dikuasai iblis atau setan? Ya, kita berserah datang kepada Tuhan. Tuhanlah segala dari obatnya. Maka dengan ini Bapak Ibu, kita bersyukur malam hari ini sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya tentang otoritas ilahi. Yang berada itu semua juga otoritas ini dibalik seluruh hidup dan karya Yesus, termasuk peristiwa-peristiwa kebangkitannya. Itu otoritas. Otoritas Kristus juga sama. Sebagai pelayan manusia, kita sebagai manusia harus taat melayani Tuhan. Ya mungkin ya kita harus benar-benar jadi pengikut Kristus, bukan cuman sekedar bisa kita keluar dari mulut. Bagaimana caranya untuk menjadi pelayanan yang baik dan sehat. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Kita lanjut lagi puji-pujian. Silakan Pak Joni. Baik ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih firman Tuhan. Di mana firman Tuhan yang diberikan temanya adalah otoritas. Ya, Haleluya. engkau akan mempunyai kuasa jika Roh Kudus diam di atas. Ya, terima kasih Yesus. Kami akan mempunyai kuasa jika Roh Kudus itu Amin. ada di setiap kami. Haleluya. Bapa, pegang tanganku. Oh haleluya. Bapa, Bapa, rindu selalu berada dekatmu, melihat kuasamu. kuasamu. Bapa, Bapa mengasihimu. mengasihimu. Sekali lagi. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Sekali lagi katakan, Bapa pegang tanganku. Bapa pegang tanganku. Bapa, aku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan.
Silakan untuk doa syafaat. Silakan masuk. Mari saudara-saudara, mari kita tunduk kepala kita satu dalam Tuhan. Syukur apa ya Tuhan. Syukur apa ya Tuhan. Thank you Lord. Bapak terima kasih. Kami merasa bangga kami Engkau Tuhan Yesus. Amin. Pada malam hari ini Tuhan Yesus kami terus diberikan kesempatan kalau ada di tempat menara doa ini Tuhan Yesus, persekutuan menara doa. Sekali lagi Tuhan Yesus, karena kuat iman kami, bukan karena kegagalan kami Tuhan, Yes. karena satu kuasa otoritas Roh Kudus-Mu buat hati pribadi-pribadi kami, sehingga kami ada di tempat ini Abah. Kami tahu kami ada ke tempat ini karena kami dipanggil Tuhan. Kami tahu waktu-Mu Tuhan Yesus sudah hampir tiba. Ini saatnya pemisahan ilalang sama gandum. Ini saatnya pemisahan kami sama domba. Tuhan, hati kami masing-masing. Engkau selidiki hati kami masing-masing Bapa. Kami mau serahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, kami Bapa. Kuasai hidup kami sepenuhnya hingga kami fokus terus Tuhan Yesus. Kami fokus sama Engkau. Kami terima kasih Bapa. Firman yang bawa oleh kami dengar ini. Ini firman kami yakin dan kami percaya tidak akan pulang dengan sia-sia. Firman-Mu ini mau tinggal dalam hati kami. Firman ini menguasai kami. Bukan saja kami sebagai pendengar-pendengar firman, tapi kami terus sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami dipakai luar biasa Tuhan Yesus untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap ada di hadirat-Mu. Kami serahkan hati kami sepenuhnya. Kuasai hati kami. Kami mau diajar, mau dididik. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, kami mencintai Engkau dengan ketulusan hati kami. Kami tahu Tuhan Yesus, hamba-Nya Tuhan, tadi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di Yohanes 10 ayat 10 menyatakan, iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Hidup dalam segala kelimpahan, mempunyai hidup yang punya kemenangan, hidup yang mempunyai kelimpahan. Kami yakin, kami percaya itu Tuhan Yesus. Kami yakin kami tidak ada kekurangan. Kami yakin sakit penyakit itu tidak akan menaik kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus. Di mana kami bersandar, kami digantungkan pengharapan. Kami rasa tergantung sama Engkau. Segala sesuatu semua Tuhan akan sertai kami. Tuhan akan menjaga kami Tuhan dengan malaikat surgawi Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Yang ada kami tempat ini Tuhan. Sekalipun kami sudah berapa orang, 11 ataupun berapa orang Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tahu hati pribadi kami masing-masing. Engkau tahu hati kami Bapak masing-masing. Kami tadi bilang menjaga kami membuka hati Bapak. Biarlah Tuhan Yesus kami fokus sama Engkau. Kami tidak pernah takut dengan dunia yang tidak menentu. Dengan saat-saat ini keadaan Tuhan Yesus. Semua saat-hari yang jahat. Yang kami tidak tahu dengan COVID-19. Kapan berhentinya. Tapi kami yakin. Kami punya Allah yang hidup. Kami tetap dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami yakin karena roh yang ada dalam kita. Lebih besar pada roh yang ada dalam dunia ini. Sehingga apapun tantangan, cobaan hidup, apapun, pasti kami sanggup, kami cakap untuk menanggung segala perkara. Karena Yesus di belakang kita. Bapa yang kekal itu di belakang kita. Segalapun kita bisa menghadapi. Karena bukan lagi kekuatan kita, tapi kita pakai kekuatan yang dari surga itu, roh itu, yang sudah diberikan buat kami. Di mana Engkau naik Tuhan, Engkau berikan roh penghibur, roh kekuatan, roh Kudus yang akan memampukan kita sehingga kita tetap teguh Tuhan. Kita hati tidak akan melenceng Tuhan. Tuhan terima kasih. Hamba semua bisa berdoa. Saudara-saudara yang di tempat sini. Dengan segala macam problema hidup. Dengan segala macam tuntunan hidup. Keperluan apapun. Kebutuhan apapun. Ya Abah ya Bapak.
Kami yakin dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan berikan. Engkau tidak akan membiarkan anak-anak minta-minta roti. Kami yakin dan kami percaya. Kami tidak ada mengalami kekurangan. Kami tahu karena kami punya Allah yang hebat. Kami yakin kepada Yesus Kristus, pemberi damai. Yesus pemberi sukacita itu. Kami tidak ada mengalami kekurangan. Memang kami yakin dan kami percaya. Dunia tidak akan bisa memberikan damai, sejahtera, sukacita itu yang senantiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan pribadi-pribadi kami. Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, Bapak terima kasih. Dan pun teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sakit Bapak, kena COVID, ataupun apapun Tuhan Yesus, yang menimpa keluarga kami, saudara kami, ya Bapak, pada malam hari ini Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, kami sepakat Bapak, kami berangkat tangan sepakat Tuhan Yesus, di mana Tuhan, di menara doa ini, dengan dia punya berkat Tuhan Yesus, visi misi Tuhan, menara doa ini untuk menjangkau jiwa. Bila kami senantiasa Tuhan Yesus berdoa untuk menjangkau jiwa Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong kami, ya Bapak kami mau serahkan saudara-saudara kami Tuhan, yang kena COVID atau penyakit apapun, kami angkat tangan kami sepakat, biar Roh Kudus yang datang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Dan berikan kami semua otoritas ilahi, otoritas yang memberikan kemampuan buat kami, di mana kami berdoa siapapun, karena ada kuasa yang keluar dari kehidupan kami, di mana kuasa yang keluar dari perkataan kami, semua terjadi kesembuhan, kemuliaan demi kemuliaan, mujizat demi mujizat, Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami. Semua itu yang kami doakan di dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam kami. Yesus Kristus, Sang Penyembuh ilahi itu akan memberikan kekuatan buat kami. Sehingga terjadi mujizat di mana-mana Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, hamba juga mau berdoa sekali lagi Tuhan Yesus. Buat tempat saudara-saudara kami ini. Kami yakin dan kami percaya. Apapun keperluan kami, kebutuhan kami Tuhan Yesus. Apa mau makan, minum, pakai. Mau bayar kontrakan sekolah anak, uang kuliah anak, apapun Tuhan Yesus. Kami yakin kami tidak akan pernah berkekurangan. Kami yakin padamu ya Bapa, kami tidak akan pernah berjalan sendirian. Tuhan Yesus senantiasa berjalan di depan kami. Kami tidak akan jatuh tergeletak, karena tangan Yesus, tangan Tuhan akan menuntun kami, menggendong kami Tuhan Yesus. Kami akan semua diberikan kecukupan Tuhan. Bapak terima kasih. Hamba berdoa juga pada malam hari ini. Buat teman kami Tuhan Yesus. Pak Andre Penjahitan Tuhan, Engkau tahu hati dia, Engkau tahu Tuhan apapun kebutuhan dia, Engkau tahu rumah tangga mereka Tuhan. Hamba memanggil dan tahu ya Bapa, ya Aba ya Bapa, dalam tangan-Mu kami serahkan saudara kami Tuhan Yesus, dari tetap melayani Engkau dengan kekuatan. Tetap diberikan kuasa otoritas Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapak, karena dia tahu Bapak di luar Engkau dia tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukan segala sesuatu, karena dia tetap sampai Engkau dia tidak mampu Tuhan. Jadi berikanlah kekuatan otoritas buat dia, di mana dia menjangkau jiwa-jiwa Bapak, bukan karena kekuatan kehebatan dia, tapi semua karena Tuhan Yesus yang akan menolong membantu dia Bapak, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat saudara kami Bapak, saudara kami Andre Penjahitan Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sudah berberkati istri anak ya Tuhan Yesus. Bapak, istri Pak Andre, begitu yang doa sebagai tolong yang setia buat suami. Juga sentiasa berdoa buat rumah tangga dia. Tuhan Yesus berkuasa kasih-Mu menyertai Bapak. Orang semua mereka yang berbuat jahat di rumah tangga dia. Tuhan dalam nama Yesus kami Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kehidupan rumah tangga Pak Andre, anak-anak Pak Andre Tuhan Yesus, anak-anak yang boleh takut akan Tuhan, masa depan cita-cita mereka, Engkau buat mereka indah pada waktunya, mereka akan berhasil Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan kami serahkan Pak Andre, keluarga besar mereka dalam tangan kasih-Mu. Bapak sebelum hamba mau tutup doa, Tuhan sekali lagi ya Bapak, Engkau selidiki hati kami masing-masing di tempat ini Tuhan. Berkami punya roh terus, kami mau jaga pelita kami.
Roh kami terus on fire, roh kami terus menyala-nyala dalam Kau Tuhan Yesus. Untuk kami siap melayani Engkau. Karena kami tahu Tuhan padi sudah menguning. Tinggal penuai sedikit. Engkau jadikan kami yang ada tempat ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau jadikan kami sebagai penuai untuk menjangkau jiwa. Biarlah kami utus kami semua di tempat ini. Untuk menjalankan amanat agung di dalam nama Yesus. Supaya hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, biar kami terus berkenan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biar kami terus mau hidup Bapa di dalam kekudusan. Sehingga kami boleh layak berkenan di hadapan-Mu. Sehingga utuskan kami dimanapun kami utus. Kami tahu Engkau akan memperlengkapi kami semua. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Sekali lagi Bapa, kebutuhan kami, keperluan kami. Yang ada kami ikuti menerodoi ini. Tuhan Yesus pasti akan mencukupkan semua. Kami tidak pernah takut dan gentar. Kami tidak pernah takut Tuhan Yesus. Apapun Indonesia dalam keadaan apapun. Mau resesi ekonomi. Mau keadaan apapun. Tapi kami yakin dan kami percaya. Penyertaan sempurna. Kasih Tuhan Yesus sempurna. Buat kehidupan pribadi-pribadi kami. Yang tidak pernah menjawab pengharapan yang penuh buat Engkau. Yang boleh hadir di tempat ini. Pasti kami pulang dan membawa sukacita damai surgawi. Yang seperti dunia tidak bisa berikan buat kami. Terima kasih Bapak. Sekali lagi terpuji Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus. Terpuji Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Silakan. Terima kasih buat atas doanya Pak Klip. Semoga kita semua dipenuhi dengan berkat yang ada di Zoom ini. Terutama kita diberikan kesehatan dan tetap kita jaga kesehatan kita, baik pun di mana-mana kita yakin dan percaya darah Yesus mengalir di dalam tubuh kita. Amin. Baik, kita lanjut lagi ke mungkin kita sudah akhiri ibadah kita. Mungkin saya serahkan ke Pendeta Muda Deb Gary Morris. Silakan Pak Pendeta. Mari kita sama-sama ucapkan, angkat kedua tanganmu, mengadakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Apa yang kita perlukan dilimpahkan kepada kita, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita sama-sama dengan saya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, Haleluya. mungkin kita